Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Violeta Ratna Indriani dengan NPM 1814121010, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tingkat Keberhasilan Grafting pada Berbagai Jenis Klon Ubi Kayu atau Manihot Esculenta crans dengan batang bawah Manihot glaziovi menggunakan metode splice approach. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu melihat kebutuhan terhadap ubi kayu yang semakin meningkat, diperlukanlah produksi yang berkualitas untuk dapat menghasilkan ubi kayu sepanjang tahunnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ubi kayu tersebut yaitu menggunakan perbanyakan secara vegetatif menggunakan teknik grafting. Grafting sendiri merupakan teknik yang menggabungkan dua potong atau bagian tanaman hidup sehingga jaringan tersebut dapat bersatu dan tumbuh menjadi satu tanaman yang baru. Dalam penelitian ini digunakanlah singkong karet Manihot glaziovi sebagai batang bawahnya karena singkong karet ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan di sekitar dan batang atasnya menggunakan beberapa jenis klon ubi kayu. Penyambungan ubi kayu yang akan dilakukan dengan metode splice approach. Metode splice approach dilakukan dengan menggabungkan batang atas dan batang bawah yang ditanam secara bersamaan. Diharapkan dengan menggunakan metode ini memiliki tingkat keberhasilan grafting yang tinggi dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Rumusan masalah pada proposal penelitian ini yaitu apakah beberapa klon ubi kayu sebagai batang atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dan pertumbuhan grafting menggunakan singkong karet sebagai batang bawahnya. Lalu tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh beberapa klon ubi kayu sebagai batang atas terhadap tingkat keberhasilan dan pertumbuhan grafting menggunakan singkong karet sebagai batang bawahnya. Kerangka pemikiran. Grafting merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan menyambungkan batang atas dan batang bawah dari spesies tanaman yang berbeda dari genus yang sama sehingga terjadilah penggabungan yang akan membentuk tanaman yang baru. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan batang atasnya yaitu UJ5, UJ3, Karamgatem, dan Gani. Klon ini merupakan klon varietas unggul di Lampung yang berasal dari kebun induk percobaan Unila yang bertempat di Natar, Lampung Selatan. Dan untuk batang bawahnya menggunakan batang bawah singkong karet. Hal ini karena singkong karet sendiri memiliki daya adaptasi yang tinggi karena memiliki jaringan perakaran yang kuat, toleran terhadap kekeringan, dan juga toleran terhadap hama dan penyakit. Setelah itu dilakukanlah pemilihan batang atas dan batang bawah dengan kriteria batang yang tumbuh dengan baik dan bebas terhadap hama penyakit. Lalu dilakukanlah penanaman batang atas dan batang bawah secara bersamaan agar memiliki tingkat pertumbuhan yang seimbang. Setelah tanaman tumbuh dewasa, maka batang atas dan batang bawah dilakukanlah pengikatan agar dapat menyatu antara batang atas dan batang bawahnya. Setelah 2 minggu, maka dilakukanlah pelaksanaan grafting. Grafting sendiri dilakukan dengan menyayat batang atas dan batang bawah, kemudian menempelkannya dan diikat menggunakan plastik bening. Lalu dilakukanlah pemeliharaan berupa pemupukan dan juga penyiraman. Setelah itu dilakukan pengamatan. Dalam penelitian ini, pengamatannya meliputi diameter batang, presentasi keberhasilan grafting itu sendiri, panjang tunas, dan juga jumlah daunnya. Setelah itu dilakukanlah pengambilan data, dan setelah data diolah, maka didapatkanlah hasil dalam penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu bahwa terdapat klon ubi kayu dengan tingkat keberhasilan dan pertumbuhan hasil grafting yang terbaik dibandingkan dengan beberapa klon ubi kayu lain dalam grafting menggunakan metode splice approach dengan singkong karet sebagai batang bawahnya. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Lampung yang bertempat di Gedung Meneng, Bandar Lampung.
Waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu sekitar 9 bulan yang dimulai dari bulan April hingga Desember tahun 2021. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada klon ubi kayu berupa UJ5, UJ3, karam gatem, dan gani sebagai batang atasnya, dan singkong karet atau manihot glaziovis sebagai batang bawahnya, kemudian ada pupuk kandang, pupuk NPK, dan juga air. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tali rafia, plastik bening, pisau atau cutter, penggaris, gunting, ada label, spidol, kalkulator, buku catatan, dan juga kamera untuk mendokumentasikannya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor-faktor di sini yaitu menggunakan 4 klon ubi kayu berupa UJ5, UJ3, karam gatem, dan gani. Dan dilakukan sebanyak 8 ulangan sehingga didapatkanlah 32 satuan percobaan. Lalu untuk tata letaknya sendiri, dilakukan secara acak sehingga catatan percobaannya mempunyai peluang tata letak yang sama. Dan kemudian setelah dilakukan pengamatan dan didapatkan data-data, maka dilakukanlah homogenitas ragam yang diuji dengan uji Bartlett, dan apabila asumsi terpenuhi maka data dianalisis dengan ragam dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT pada taraf nyatanya 5%. Lalu pelaksanaan kegiatan itu sendiri yang pertama dimulai dengan pemilihan batang bawah atau yang biasa disebut dengan rootstock. Batang bawah dalam penelitian ini menggunakan singkong karet manihot glaziovi karena memang singkong karet ini memiliki daya adaptasi lingkungan yang cukup tinggi. Kriterianya yaitu sudah berumur 1-2 bulan dengan tingginya 50-100 cm dan diameternya 10-5 meter. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemilihan batang atas. Batang singkong yang akan digunakan sebagai batang atas berasal dari pohon induk dengan pertumbuhan yang baik. Batangnya memiliki batang yang lurus dan bebas terhadap hama dan penyakit. Dengan diameternya berkisar 10-5 meter. 5 mm. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan grafting. Ketika batang sudah disambungkan dan sudah berumur sudah dewasa, maka dilakukanlah penyayatan pada kedua batang, yaitu batang atas dan batang bawah dengan panjang 20-25 cm. Lalu kedua batang ditempelkan sesuai dengan tempatnya, jadi harus menyatu masing-masing sehingga kambium keduanya bisa bertemu. Setelah itu, sambungan diikat dengan tali rafia serapat mungkin dan diikat kembali dengan plastik bening hingga benar-benar menyatu. Lalu yang selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang pertama yaitu meliputi penyiraman untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Penyiraman dilakukan 1 kali dalam sehari, baik itu pagi atau sore tergantung dengan kondisi cuacanya. Lalu dilakukan juga pemupukan. Pemupukan dilakukan 2 kali. Pada awal penanaman dilakukan menggunakan pupuk kandang, dan kemudian dilakukan pemupukan yang kedua yaitu menggunakan pupuk NPK dengan dosis 200 kg per hektar. Dan juga dilakukan penyiangan gulma agar tidak terjadi perebutan unsur hara. Kemudian setelah batang atas dan batang bawah itu menyatu, maka dilakukan juga pelepasan plastik sambungan tadi agar kedua batang dapat tumbuh dengan baik dan sudah menyatu menjadi tanaman yang baru. Kemudian
Dilakukan juga pembuangan tunas-tunas pada bagian bawahnya sehingga makanan dan energi bisa terfokus untuk keberhasilan penyambungan tanaman. Variabel yang diamati dalam penelitian ini yang pertama yaitu presentase keberhasilan grafting. Presentase keberhasilan grafting adalah jumlah grafting yang berhasil dibagi dengan jumlah grafting yang dilakukan. Pengamatan ini dilakukan 5 minggu setelah dilakukannya grafting. Kriterianya yaitu sudah tumbuh, batang atas dan batang bawahnya sudah menyatu dan sudah mulai muncul tunas sepanjang 0,5 sampai 1 cm. Presentase keberhasilan grafting ini sendiri dapat dihitung dengan rumus yaitu grafting yang tumbuh dibagi dengan seluruh grafting yang dilakukan dikali 100%. Lalu variabel yang kedua yang diamati yaitu ada jumlah tunas. Jumlah tunas diamati dengan menghitung jumlah tunas yang muncul atau tumbuh pada batang atas yang dilakukan pada 5 minggu setelah dilakukannya grafting. Kemudian variabel yang ketiga itu ada jumlah daun. Jumlah daun diperoleh dengan cara menghitung seluruh daun yang sudah membuka sempurna pada hasil grafting itu sendiri. Pada batang atas dari masing-masing perlakuan pengamatan dilakukan 5 minggu setelah dilakukannya grafting. Kemudian variabel yang ketiga itu ada diameter batang. Diameter batang dilakukan menggunakan jangka sorong. Pengukuran diameter batang ini dilakukan pada batang dengan jarak 30 cm dari titik tengahnya dan dilakukan 24 minggu setelah dilakukannya grafting. Lalu untuk variabel yang terakhir yaitu yang kelima yaitu jumlah daun. Panjang tunas. Panjang tunas dilakukan dengan mengukur panjang tunas dari mulai muncul batang awal tunas hingga ujung bagian daunnya. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.